Puji Tuhan saudaraku, Shalom. Malam hari ini kembali kita dalam mesbah doa. Kita percaya Tuhan baik ya saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya hadir malam hari ini bagi saudara dan saya. Kami siap menyembah Engkau, biar hadirat-Mu nyata bagi kami. Kerinduan kami menyembah Engkau, menyenangkan nama Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Kau hadir di tengah-tengah kami. Hadir atas pujian umat. Bertahta Engkau. Ora basandara. Dalam nama Yesus. Mari saudaraku naikkan pujian ini. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta Kaulah Raja kami, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Termanis Engkau bagiku, sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari datang dengan kerinduan saudara. Kerinduanku datang padamu, amin. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta, amin. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
menanti-nantikan Engkau, menantikan Engkau, jumpai umat-Mu Tuhan. Mari lebih lagi datang dalam hadirat-Nya saudaraku, nikmati betapa baiknya Dia bagi kita. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu. Lebih lagi nyata membasahi kami, kemuliaan-Mu yang kami rindukan, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami. Ya Tuhan, kami rasakan Engkau hadir dan berkarya hari ini bagi kami. Ya Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Ya Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Hanya Kau, Kau saja yang suci, Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Amin. Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Mari saudaraku, mari sama-sama angkat tangan kita dalam hadirat. Rasakan perjumpaan kita malam hari ini dengan Tuhan. Dia hadir tanpa melihat keadaan setiap kita. Dia hadir tanpa apapun yang menjadi keadaan kita. Tuhan hadir, Tuhan siap untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kami bersyukur ya rata kora lama syantana lama.
Ya Tuhan, jumpai kami. Kami menantikan kehadiran-Mu lebih lagi bagi kami. Ya, terus nikmati kebaikannya, terus nikmati kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa, baik. Kemuliaan-Mu yang kami nanti-nantikan. Kemuliaan. Ya Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Mari sama-sama berseru panggil namanya dalam hadirat. Berseru. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Lebih lagi panggil namanya saudaraku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, sebab Engkau Tuhan yang selalu setia bagi kami. Saatnya kami mendengar, saatnya kami mau mendengar kebenaran firman. Urapi setiap hati pikiran kami. Kami percaya hadirat-Mu telah membasahi kami, dan kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang bersyukur, semua yang bersuka cita merasakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan berkarya malam hari ini. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam Mesbah Doa malam ini. Saya pengen kita belajar membahas tentang bagaimana Tuhan mengajari tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan yang berbeda dengan cara orang dunia ini berjanji, bersikap ya. Mari kita membuka, Ibu Flora akan membaca Matius pasal yang ke-20
Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat keempat terlebih dahulu. Kita lihat Matius pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dan setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Ya. Oke, sampai di situ dulu ya. Di dalam perumpamaan ini, Yesus coba menjelaskan ada dua macam tipe pekerja. Tipe pelayan, ya, pekerja atau pelayan sama. Ayat yang pertama dikatakan gini, hal kerajaan surga sama seperti orang yang mencari pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi Tuhan itu memang mencari pekerja. Jadi kalau saudara dan saya ini terpilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal, sudah barang tentu Tuhan itu mempunyai rencana yang besar dalam hidup kita. Nah, Yesus menjelaskan ada dua macam pekerja. Ayat yang kedua dikatakan begini. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat, jadi yang paling pagi benar ya, kira-kira jam 7 lah ya karyawan ya, berangkat pagi-pagi benar. Setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Jadi pekerja yang pertama adalah golongan orang, siapa nih Pak? Orang-orang yang punya kesepakatan atau punya perjanjian. Upah sehari dia dari jam 7 hingga jam 6 sore, maka itu kesepakatannya mereka minta 1 dinar dan disetujui oleh sang tuan yang mencari pekerja kebun anggurnya. Saudara, tahukah bahwa pekerja jam 7 ini adalah pekerja yang qualified pasti, karena dia pekerja duluan. Tapi yang kedua yang saudara mesti perhatikan, pekerja yang qualified ini dia punya kesepakatan atau dia punya perjanjian upahnya sedinar sehari. Tapi ada golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang jam 9, saudara perhatikan. Yang ayat yang ketiga dan ayat keempat tadi disampaikan bahwa mereka yang kira-kira pukul 9, pukul 12, pukul 3, nanti ayat berikutnya, pukul 5, kira-kira pukul 9, keluarlah pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Jadi orang ini, orang yang tidak terpilih atau orang-orang yang tidak membuat melayani Tuhan itu dengan sebuah kesepakatan. Tuhan, kasih aku ya 1 dinar. Tapi dia, ayat yang keempat, mereka ini berkata, tuannya berkata kepada mereka nih, pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas aku berikan kepadamu. Gak ada perjanjian. Jadi kalau saudara tanya, saya beri judul upah yang pantas. Pak, siapa sih pekerja yang kedua ini? Pekerja golongan yang kedua ini adalah pekerja-pekerja yang menurut banyakkan orang dia unqualified. Atau dengan kata lain, dia tidak melayani Tuhan itu tidak mengandalkan Tuhan, gua hebat, gua minter, makanya gua minta kesepakatan upah gitu ya. Dia tidak mengharapkan seperti itu karena dia sadar bahwa semua karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini semua juga pemberian Tuhan. So that's why dia bilang, tuannya bilang gitu, dia oke.
Sudah kamu pergi aja, nanti aku berikan upah yang pantas. Yang 12 juga begitu. Ini orang-orang siapa sih? Ciri yang pertama, orang-orang ini, orang-orang yang golongan kedua adalah orang-orang yang diberikan upah yang pantas oleh Tuhan. Ini siapa sih? Nomor satu ialah orang yang merasa bahwa semua datangnya dari Tuhan. Atau kalau orang dunia bilang dia unqualified. Dia merasa aku nggak hebat kok. Aku bisa melayani juga karena Tuhan. Orang ini adalah orang yang bersyukur bahwa dia dipilih oleh Tuhan untuk boleh melayani. Jadi kalau saudara dan saya boleh melayani Tuhan, itu adalah sebuah kasih karunia. Bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu luar biasa, tapi karena Tuhan memberi kesempatan dan dia bersyukur. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa dia boleh melayani. Ada satu lagu saudara yang bagus untuk melukiskan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, kau dipilih dan dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Angkat tangan kita sama-sama. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Ya Tuhan, diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara, ini orang-orang yang melayani tanpa menuntut upah. Dan Tuhan bilang gini, walaupun kamu tidak menuntut upah, kamu sadar ya, bukan kamu dipilih bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu mampu, bukan. Itu sebuah anugerah, dia sadari itu. Makanya Tuhan akan memberikan upah yang pantas. Orang yang kedua ini siapa sih Pak? Yang pertama tadi, dia bukan orang-orang yang qualified. Yang kedua, orang yang kedua anggaplah 2A, 2B, 2B. Orang ini siapa sih Pak? Orang yang menyadari bahwa kalau dia dipilih, kalau dia dipakai Tuhan, itu aja aku bersyukur. Oke, yang kedua. Yang ketiga, anggaplah 2C. Pekerja ini begitu percaya kepada tuannya. Wow. Dia percaya kepada tuannya. Udah terserah Tuhan. Kau berkati seberapa aku bersyukur udah. Dia mempercaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Maka dia tidak akan pernah menuntut kepada tuannya. Dia berkata, aku diselamatkan aja, aku bersyukur. Kalau aku boleh melayani, itu juga kasih karunia. Aku bersyukur. Oke. Lalu, siapa lagi Pak orang yang kedua itu?
pekerja ini adalah pekerja yang tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan, pekerjaan dia hitung-hitungan. Dia melayani Tuhan dengan atau bekerja untuk Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang ini pertama dia bersyukur dia dipakai Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Lalu yang ketiga, dia tahu bahwa dia tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Dan dia menyerahkan yang keempat, menyerahkan kepada Tuhan, kepada kemurahan hati Tuhan. Sekarang, kalau saudara punya hati seperti itu, nyanyikan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Sekarang kita belajar ya, upah yang pantas itu, jadi yang tadi dia diberikan 1 dinar. Sekarang kita belajar upah yang pantas itu kayak apa sih Pak? Oke, Ibu Flora baca ayat berikutnya. Ayat yang kelima, ayat ke-6, ayat supaya saudara ngerti ceritanya ya. Silakan Bu sampai ayat 9. Matius 20, mulai ayat yang kelima. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Lihat ya, tidak ada orang yang mengupah kami. Artinya dia memang bukan qualified. Jadi dia sadar bukan karena kepandaian, kekayaan. Lanjut Bu. Matius 20 ayat yang ke-8, ketika hari malam Tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Lanjut. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku?" Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku? Lanjut. "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sekarang saudara coba dengarkan, perhatikan perkataan dari tuannya. Ini lukisan daripada Tuhan. Ada pekerja jam 7, ada pekerja jam 9, ada pekerja jam 3 dan jam 5. Yang jam 7 dia bekerja sampai jam 6 sore. Ini orang yang tadi, orang yang sudah punya kesepakatan. Dia menuntut dengan sebuah perjanjian. Karena dia merasa, I'm qualified. Aku rasa aku layak untuk. Gitu ya. Sebenarnya di dalam cerita ini, dalam perumpamaan Yesus waktu Yesus mengajar, sebenarnya saudara tahu nggak sih, kalau dipanggil kira-kira kalau menurut saudara,
Kira-kira kalau dipanggil yang pertama bukan jam 5, tapi yang dipanggil jam 7. Saya tanya saudara, kira-kira menurut saudara, orang yang dipanggil jam 7, lalu dikasih upah, menurut saudara akan ada problem apa tidak? Coba jawab chat ya. Kalau yang dipanggil pertama itu jam 7, menurut saudara kira-kira ada problem apa enggak? Coba chat ya. Duh, saudara semua sepakat dengan saya. Kenapa sepakat? Kalau dipanggil jam 7, ya pasti tidak ada masalah. Kenapa dalam cerita ini kok yang dipanggil justru jam 5 duluan? Yang kontras. Dengan sengaja Tuhan itu membuat sesuatu yang kontras. Karena dia ingin menolong orang yang kerja dengan tipe yang pertama, yang selalu menuntut, yang selalu dengan perjanjian, kalau aku dikasih gini baru aku melayani Tuhan. Kalau aku dikasih ini aku sepakat melayani. Saudara, orang-orang yang menuntut ini justru ketika dia melihat sebenarnya apa sih golongan yang pertama ini yang Yesus ingin ajarkan, kamu tuh kalau melayani Tuhan, coba lihat, ini dengan sengaja dipanggil jam 5, supaya Tuhan menunjukkan kepada dia bahwa ada hati yang tidak benar di dalam kita melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu nggak harus ada di gereja. Banyak pelayanan ministry-ministry yang dibangun oleh jemaat. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, itu jangan ada pamrih. Jangan hitung-hitungan. Nah, sekarang, kenapa kok Tuhan manggil yang jam 5? Karena dia ingin memberikan definisi buat Tuhan apa yang disebut dengan upah yang pantas. Oke? Yesus mau mendefinisikan dalam perikop itu. Kalau sekarang saya tanya saudara, upah yang pantas menurut saudara, kalau misalnya orang bekerja berapa ya, jam 9, berarti dia jam 7 1 dinar. Berarti yang jam 9, berarti dia hanya mendapat berapa saudara? Dia kerja berapa jam tadi? Kalau jam 9, berarti dari jam 7 sampai jam 5, berapa jam tuh Bu Flora? 7 sampai jam 5, berarti 5 tambah 10 jam. Berarti kalau dia jam 9, upah yang pantas menurut saudara dan saya adalah berapa? 8 dibagi 10 kali 1 dinar. Kalau jam 5 Pak, jam 5 yang upah yang pantas 1/10 kali 1 dinar. Yesus memang dengan sengaja, dia mau mengajar kepada saudara dan saya, kalau kamu nggak hitung-hitungan sama Tuhan, maka kamu akan menerima upah yang pantas. Makanya judul renungan hari ini adalah upah yang pantas. Jadi kalau gitu upah yang pantas nomor 1 adalah upah yang atau berkat yang datang dari Tuhan atau upah yang pantas dari Tuhan itu selalu ternyata membuat iri orang lain. Jadi saudara itu kalau saudara menjadi orang yang melayani Tuhan dengan kategori yang kedua. Perhatikan ya. Kita melayani dengan kategori yang kedua. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata pantasnya Tuhan sangat berbeda dengan pantasnya saudara. Kalau saudara memberikan upah yang pantas, itu ya pantas hitungan yang tadi. Tapi pantasnya Tuhan itu justru membuat orang lain iri. Itu contoh yang tadi. Iri dia. Kenapa aku bekerja 10 jam dan dia baru bekerja 1 jam, kau berikan aku upah yang sama. Tuannya bilang gini, loh, kenapa kamu iri? Bukankah kita udah sepakat? Jadi yang pertama, upah yang pantas itu adalah upah yang membuat teman-temanmu, tetanggamu iri sama saudara.
Ini dengerin ya. Saudara harus sampai pada level, memang sih kadang-kadang banyak orang yang melayani itu hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi saya mau bilang, kalau saudara bisa kayak pekerja-pekerja yang jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5, pekerja-pekerja yang tidak menuntut kepada Tuhan sama sekali. Tuhan, aku mau melayani, kalau. Tuhan, aku mau melayani sungguh-sungguh, kalau. Orang ini justru orang-orang yang gini. Walaupun Tuhan gak kasih apa-apa, Tuhan gak kasih kesepakatan apa-apa, aku mempercayai kepada Tuhan. Jadi ternyata ketika dia menyerahkan upah yang pantas kepada Tuhan, Tuhan malah membuat dia diberkati sehingga orang lain iri dengan dia. Tuhan itu ya memang ajaib. Kadang-kadang Tuhan memberkati. Saudara lihat ya di dalam Alkitab. Ishak ketika dia diberkati Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia ngikut Tuhan. Dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-10 dan sampai 12. Ketika dia menabur di tanah yang kering di Gerar, maka dia diberkati Tuhan. Setelah dia diberkati Tuhan, bukan hanya dia, Abraham juga sama. Akhirnya saudara Abimelek itu iri. lihat, kok kamu bisa diberkati, kamu dibuat Tuhan berhasil. Emang Tuhan suka sih membuat iri saudara, membuat orang lain itu iri dengan saudara. Saya berdoa supaya saudara yang mendengar kebenaran ini, belajarlah melayani. Itu karena melayani karena saudara bersyukur. Saudara berterima kasih karena saudara udah ditebus oleh darah. Harusnya saudara dan saya masuk neraka dan sekarang diberikan kepercayaan masuk memiliki hidup yang kekal, dan itu mesti bersyukur kita. Saya cerita ya, kemarin saya bersekutu dengan pelayanan di WOV. Waktu saya melayani WOV, saudara, dipimpin oleh Ibu Nancy. Ibu Nancy ini melayani Tuhan. Banyak ya menolong para wanita, banyak memberikan baksos, bantuan ya. Di kota ya, ada yang di Panimbang, ada yang di Sumba, ada yang di Sulawesi, ada yang di Rangkas. Dia banyak mengeluarkan uang. Tapi dia cerita, Pak, Bapak tahu nggak, katanya, karena aku tuh melayani itu ada sebuah kehormatan. Oleh karena itu aku diperbolehkan melayani Tuhan, itu ada sebuah kehormatan. Maka dia cerita, kemarin saya kaget sekali. Dari WOV ini, tadi kan Women of Vision. Pembinanya itu Ibu Flora. Saudara tahu, tiba-tiba suaminya ikut di dalam baksos. Akhirnya ministry ini berkembang. Ada UMKM, ada city builder di dalamnya, ada apa lagi Bu? Ministry apa lagi? UMKM, Women of Vision, ada pelayanan-pelayanan anak yang namanya ada MK. Ada MK, ada pelayanan dari anak-anak Women of Vision ini, dia punya ministry namanya WOV Light. apa Bu? WOV Light. WOV Light. Mereka pengen caranya berubah, berbeda cara orang tuanya. Dan kenapa anak-anak ikut? Mereka cerita bahwa biarlah anak-anak ini mewarisi kerinduan hati untuk melayani Tuhan. Coba bayangkan. Dia rindu bukan dia aja yang melayani Tuhan, tapi dia anak-anak mereka juga pengen diwariskan. Saudara, saya pada waktu saya mau melayani itu tiba-tiba waktu baru saya masuk di toilet. Tiba-tiba tuh Tuhan tuh bicara sama saya. Lihat ya, ministry, kalau orang membangun ministry dengan segenap hati, itu ministrinya tuh bertumbuh, berkembang. Karena dia tidak ada udang di balik batu, nggak ada udang di balik rempeyek. Ministrinya berkembang. Dan ada banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan. Dan yang luar biasa, bukan hanya ministri, ini ministrinya
Itu yang akhirnya menjadi holding. Kalau di marketplace ada holding company. Ini jadi holding ministry, saudara. Jadi kayak ministry yang di dalamnya ada ministry-ministry lagi. Luar biasa. Dan semua itu bisa unity, bisa sehati, sepakat melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan bersama. Coba saudara bayangkan. Lalu satu hari yang mimpin ini, Ibu Nancy cerita kepada Bu Flora dan kepada saya. Dia cerita, Pak, saya itu sebenarnya melayani ini ya, melayani udah dengan senang hati. Aku melayani itu dengan sungguh-sungguh. Gak pernah aku perhitungan sama Tuhan. Saudara tahu? Dia cerita, dia ngerjakan proyek 3,5 bulan. Tapi keuntungannya sama dengan dia bekerja 2 atau bisnis 2,5 tahun. Kemarin saya tanya 2 tahun ya? Enggak Pak, 2,5 tahun. Bayangkan, Tuhan itu bisa melipat gandakan dengan upah yang pantas menurut Tuhan. Upah yang pantas tuh bikin orang lain iri. Coba orang kerja 3,5 bulan, hasilnya sama dengan 2,5 tahun. Kenapa kok orang ini kok dibuat Tuhan, kok diberkati sebegitu rupa? Karena dia nggak hitung-hitungan sama Tuhan, nggak ada kesepakatan. Dia melayani sebagai sebuah perwujudan bahwa dia mengasihi Tuhan. Wow. Saya berdoa saudara, waktu saya mendengar kesaksian itu, saya bilang gini, Tuhan, aku seneng ya, bukan hanya hidupku yang diberkati Tuhan, tapi anak-anakku juga diberkati. Karena anak-anakku mewarisi nilai melayani tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, dan melayani all out dengan segenap hati. Saudara akan menerima upah yang pantas dari Tuhan. Yang pertama, upah yang pantas adalah upah yang membuat orang lain iri. Gitu ya. Yang kedua, upah yang pantas itu adalah, ini yang lain ya. Ternyata upah yang pantas menurut manusia berbeda jauh, bukan jauh berbeda dengan upah yang pantas menurut Tuhan. Karena upah yang pantas menurut Tuhan itu ternyata jauh lebih besar dari ukuran yang pantas menurut manusia. Jadi, saudara, kalau saya memilih biarkan Tuhan yang mendesain berkatnya. Biarkan Tuhan yang mempromosikan hidup saudara. Biarkan Tuhan yang memberkati hidup saudara. Bukan saudara yang mendikte Tuhan untuk berkat yang harus saudara dan saya terima. Kalau itu yang kedua. Jadi ciri upah yang pantas yang pertama adalah membuat orang lain iri sama saudara. Yang kedua, upah yang pantas menurut saudara ternyata berbeda jauh dengan upah pantas menurut Tuhan. Karena upah pantas menurut Tuhan jauh lebih besar. Yang ketiga, dari cerita ini saudara dan saya bisa tahu dan bisa ngerti bahwa ternyata, coba ya, saya pengen saudara baca ayat ini sebelum saya mendoakan saudara. Ayat berikutnya, ayat yang ke-17. Kalimat ini tuh luar biasa. Silakan Bu Flora. Matius 20 ayat yang ke-17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia manggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Terus? Kemudian dari ayat yang ke-18 dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan Sebentar. Ayat ini Bu, sorry Bu. Ayat 14 dan 15 Bu, sorry. 14 dan 15. Oke. Matius 20 ayat 14 dan 15. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Demikian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, sekarang saudara perhatikan. Ternyata ini definisi yang ketiga. Apa sih Pak upah yang pantas menurut
menurut Tuhan ya, upah yang pantas menurut Tuhan itu adalah upah dari seorang pribadi yang murah hati. Dari mana? Ya, ayatnya nih. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku, atau iri hatikah kamu kalau aku murah hati? Jadi Tuhan itu bisa bermurah hati kepada satu dan dia tidak bermurah hati kepada yang lain. Dia bisa memberkati lebih kepada yang satu dan dia tidak memberkati lebih kepada yang lain. Dan Tuhan kalau memberkati, kok kamu marah, kan bukankah udah sepakat? Bukankah upah sedinar kata sehari? Jadi saudara jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang murah hati. Karena dia murah hati, maka upah yang pantas itu akan saudara akan mengalami dari Tuhan. Wow, pantasnya Tuhan tuh kayak begini ya. Sampai-sampai akhirnya saudara tidak pernah mau membuat perhitungan kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Ternyata jauh lebih besar dari apa yang saudara kira. Oleh karena itu, jangan pernah hitungan kepada Tuhan. Sebab Tuhan bisa memberikan upah yang pantas. Saya ulangi yang terakhir. Upah yang pantas adalah upah yang membuat orang lain iri kepada saudara. Oke, yang kedua, upah yang pantas itu ternyata jauh lebih besar daripada upah yang pantas menurut manusia. Yang ketiga, upah yang pantas adalah upah yang membuat saudara mengenal Tuhan yang bermurah hati. Sehingga saudara bisa mudah menjadi orang yang bermurah hati kepada orang lain. Dan saya percaya hari ini saudara akan belajar dalam hidup ini. Untung ya, dulu pada waktu saya dipanggil Tuhan, saya itu nggak bikin MOU sama Tuhan, minta yang besar-besar. Saya pernah bilang gini, Tuhan ya udah, kalau Tuhan mau aku melayani Tuhan, ya sudahlah aku melayani. Tapi Tuhan, tolong ya, aku nggak minta apa-apa, tapi kasih aku beras saja. Waduh saudara, waktu saya ngomong begitu tuh saya nangis saudara. Saya berpikir kalau baju, kalau jas, kalau celana, sepatu itu bisa saya bertahan sampai setahun atau 2 tahun. Tapi kalau makan, saya tidak tega Tuhan kalau lihat anakku atau istriku tidak makan. Dan itu saja yang saya minta. Selama kau kasih beras Tuhan, it's okay aku tinggalin semua kerjaanku. Tiba-tiba seminggu kemudian, saya nggak tahu adik saya tiba-tiba telepon. Saya ngomongnya sama Tuhan, Tuhan ngomong sama adik saya telepon saya, dan saya angkat teleponnya, dia bilang begini, Mas, melayani Tuhan layani aja. Kalau mau keluar, keluar aja Mas. Padahal adik saya ini bukan full time, dia pegawai Telkom. Nanti kalau Mas nggak punya beras, saya akan kirim dari Bandung. Coba, baru saya ngomong sama Tuhan beras. Kalau kamu nggak punya duit, saya kasih. Saudara mungkin saya nggak langsung keluar. Kenapa? Karena saya ngomongnya sama Tuhan, kalau Tuhan kasih beras, aku akan melayani Tuhan. Adik saya bilang kalau nggak punya beras. Jadi saudara, Tuhan itu Tuhan yang memberi lebih daripada apa yang kamu minta. Saya cuma minta beras, minta nasi. Dikasih lauk, kasih sayur, kasih buah, kasih ikan. Percayalah, cerita ini, kebenaran ini akan menolong saudara. Jangan pernah menuntut dari Tuhan. Karena Tuhan selalu memberi lebih besar dari apa yang saudara dan saya inginkan. Oleh karena itu kalau saudara dan saya dipakai Tuhan, semua karena anugerahnya. Nyanyikan lagu ini, lalu kemudian Bu Flora akan berdoa untuk semua saudara yang sakit, saudara yang memerlukan kebutuhan keuangan, saudara yang memerlukan kebutuhan untuk pekerjaan, keluarga, masalah keluarga dan sebagainya. Bukan karena kebaikanku
bukan karena fasilidaku, bukan karena kekayaanmu, dan dipanggilnya bukan karena kecakapan, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau pun itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, ya Tuhan, diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa buat pokok-pokok doa yang dimasukkan. Kita satukan hati dan kita datang kepada Allah yang menjawab setiap permohonan doa kita. Malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan, setiap apa yang menjadi kerinduan kami bawa dalam doa-doa kami kepadamu. Kami menyatakan segala permohonan kami ke hadapan-Mu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu memberikan jawaban yang terbaik buat setiap kami. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktu-Mu yang tepat itu kadang-kadang membuat kami deg-degan Tuhan. Bahkan sering kali membuat kami deg-degan. Tapi yang kami yakin, kami percaya Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah Bapa yang tidak pernah membiarkan anaknya jatuh tergeletak. Tuhan, aku berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang menderita sakit Tuhan. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang dalam perawatan di rumah, kami berdoa Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang mengalami gangguan pada pendengarannya dan keseimbangannya Tuhan. Tuhan, sehingga sering mengalami vertigo dan sering mengalami tidak bisa beraktivitas dengan normal Tuhan, karena gangguan pada keseimbangan badan. Pada telinganya Tuhan, aku berdoa biar Engkau menjamah dan menyembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Disembuhkan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit pada bagian organ pentingnya, pada bagian jantungnya Tuhan. Yang mengalami gangguan pada peredaran darahnya, pada saluran-saluran pembuluh darahnya sehingga mengalami stroke Tuhan. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Apa yang tersumbat Engkau buka Tuhan. Dan tidak ada kecelakaan yang tiba-tiba. Engkau menjaga setiap kami Tuhan. Engkau melindungi dan menyertai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sedang menjalani perawatan karena kanker, karena tumor Tuhan. Kami berdoa ya baik yang menghadapi kemoterapi, pemeriksaan ataupun radiasi Tuhan. Kami berdoa Engkau menjaga Tuhan. Engkau memelihara. Kami berkata, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sel kanker itu kering dalam nama Yesus. Dan hengkang daripada tubuh setiap kami. Sebab tubuh kami ini adalah bait Allah. Tubuh kami bukan rumah sakit, tapi tubuh kami adalah bait Allah. Tempat Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa kuatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menjadi semua ini. Kuatkan setiap mereka Tuhan. Kuatkan setiap kami Tuhan, supaya kami menyadari bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang sedang dirawat di ICU Tuhan. Karena kondisi yang
yang membutuhkan pertolongan yang banyak, Tuhan Engkau sertai, Yeah. Engkau jagai, Engkau lindungi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang membutuhkan operasi Tuhan, karena ada kondisi yang darurat yang perlu dilakukan. Aku berdoa Engkau menyediakan apa yang mereka perlukan. Tapi sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami berseru kepada nama Tuhan. Yeah. Dan barang siapa yang berseru kepada nama-Mu akan diselamatkan Tuhan. Karena itu aku berdoa sertai Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, baik yang ada di Tangerang Tuhan, yang ada di Tangerang Raya, maupun mereka yang sedang merantau ke luar negeri Tuhan. Aku berdoa Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Yes. Dan aku berdoa ketika anak-anak-Mu bekerja, mereka justru menemukan destiny ilahi, menemukan panggilan Tuhan yang terutama, dan mereka mengerjakan kehendak Tuhan. Ketika mereka diberi kesempatan bekerja, Tuhan campur tangan dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Ketika mereka harus bekerja dan meninggalkan rumah pada jarak yang cukup jauh, Engkau menyertai dan melindungi Tuhan. Ya, Berkati apa yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu, berkati biar itu berhasil dan beruntung Tuhan. Dan aku berdoa dari setiap berkat yang mereka terima, menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan dalam setiap transaksi yang akan anak-anak-Mu lakukan 1 minggu ke depan. Biarlah Engkau memberkati dan menolong Tuhan. Biarlah Kau jauhkan daripada penipuan, jauhkan daripada kebohongan, jauhkan daripada kejahatan Tuhan. Dan kami berdoa semua tipu muslihat iblis yang coba menjatuhkan mereka, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Berikan kami hati yang percaya, dan biarlah setiap kami menggenapi satu persatu firman-Mu Tuhan. Engkau menyediakan berkat yang terbaik buat setiap kami. Bukan dengan cara mendadak, tapi Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pasangan hidup. Engkau berikan pasangan hidup yang terbaik. Sebab kami ingin menggenapi setiap rencana dan destiny Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Sertai Tuhan, sertai apa yang anak-anak-Mu kerjakan dalam setiap usaha mereka untuk menggenapi rencana-Mu. Dan aku berdoa anak-anak-Mu yang bekerja, biar Engkau juga memberkati Tuhan setiap usaha tempat pekerjaan mereka Tuhan. Berkati supaya di tempat mereka bekerja Tuhan menjadi garam dan terang. Dan kami percaya di tempat anak-anak-Mu bekerja tidak ada tempat yang sunyi, tapi semua tempat akan dipenuhi dengan doa, pujian dan penyembahan. Dan pencurahan Roh Kudus akan Kau lakukan di setiap pertemuan-pertemuan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam. Sampai ketemu pada mesbah berikutnya. God bless you.